Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas Geomatika Pagi 1C, proyeksi peta, ingin mempresentasikan hasil dari eh, tugas kelompok kami yang dibuat oleh Nabil Aditya Pratama, terus ada saya sendiri, Immanuel Yusufin Spayung, dan rekan saya Giva Cahya Alfitra. Next. Next. Oke, soal pertama mengenai perbedaan proyeksi Mercator dan transverse Mercator. Proyeksi Mercator dan transverse Mercator adalah dua proyeksi peta yang umum digunakan. Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing yang membuat mereka cocok untuk aplikasi yang berbeda. Oke, next. Selanjutnya ada bagaimana distorsi eh next next. Oke, selanjutnya ada bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Dimulai dari proyeksi Mercator, di mana distorsi meningkat dengan jarak dari ekuator. Area di dekat kutub tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Yang kedua, ada proyeksi transverse Mercator, yang di mana distorsi meningkat dengan jarak dari meridian pusat. Area di dekat tepi peta tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Oke, next. Lalu ada dalam kondisi apa masing-masing proyeksi ini lebih baik digunakan, misalnya seperti untuk peta dunia, untuk peta wilayah lokal, ataupun untuk pemetaan kadaster. Nah, untuk proyeksi Mercator cocok dalam kondisi membuat peta navigasi dan peta laut. Selain itu, proyeksi ini juga cocok untuk pelayaran dan penerbangan. Lalu ada proyeksi transverse Mercator yang dimana proyeksi transfer Mercator, proyeksi peta ini sangat cocok dalam kondisi pemetaan peta topografi, peta batas wilayah, peta administrasi, peta penggunaan lahan. Proyeksi ini juga ideal untuk peta lokal dan regional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Karena proyeksi transfer Mercator cocok untuk pemetaan wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. Karena proyeksi ini menjaga bentuk dan jarak tetap akurat di sekitar meridian pusat. Distorsi atau perubahan bentuknya kecil di dekat garis meridian pusat sehingga wilayah yang berada di utara dan selatan akan dipetakan lebih akurat. Next. Soal nomor 2. Penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Indonesia menggunakan proyeksi UTM dan TM3 untuk pemetaan wilayah. Proyeksi UTM digunakan untuk pemetaan skala kecil, sedangkan TM3 digunakan untuk pemetaan skala besar, terutama untuk pemetaan pertahanan. Next. Kecocokan TM3 untuk Indonesia karena satu, bentuk pemanjang. TM3 cocok untuk wilayah yang memanjang dari barat ke timur seperti Indonesia. Dua, dekat garis khatulistiwa. TM3 mengurangi distorsi di wilayah dekat garis khatulistiwa. Tiga, zona 3 derajat D, bujur. TM3 dengan zona 3 derajat, bujur lebih akurat Indonesia dibandingkan dengan UTM. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Selanjutnya, keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan. Keunggulannya yang pertama, cocok untuk pemetaan skala besar. Yang kedua, meridian pusat di tengah zona. Dan yang ketiga, sistem proyeksi lokal yang disesuaikan untuk Indonesia. Tantangannya yaitu yang pertama, keterbatasan perangkat lunak, kedua, keterbatasan penggunaan global, dan yang ketiga, kebutuhan untuk transformasi koordinat. Selanjutnya, proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Yang pertama, pembagian zona yang rinci, proyeksi TM-3 derajat, membagi zona UTM menjadi dua zona dengan lebar 3 derajat masing-masing, sedangkan proyeksi UTM memiliki lebar zona 6 derajat, di mana pembagian ini membantu mengurangi distorsi yang lebih baik dibandingkan dengan UTM. Dengan menggunakan zona yang lebih sempit, proyeksi ini memberikan ketelitian yang lebih tinggi dan akurat dalam pemetaan wilayah Indonesia. Yang kedua, penggunaan sistem informasi geografis atau SIG. Proyeksi TM3 derajat dapat dengan mudah digunakan bersamaan dengan teknologi SIG untuk memudahkan analisis spasial dan pengolahan data geospasial. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dalam pemetaan wilayah Indonesia. Yang ketiga, meminimalkan distorsi luas dan jarak proyeksi TM3 derajat. Dirancang untuk meminimalkan distorsi yang terjadi pada pengukuran luas dan jarak, terutama di sekitar meridian pusat. Selain itu, sistem proyeksi ini mempertahankan bentuk dan sudut suatu area atau wilayah, sehingga ini memungkinkan representasi akurat mengenai batas-batas tanah dan kenampakannya. Selanjutnya, baik, kesimpulan. Proyeksi TM3 merupakan pilihan yang tepat untuk pemetaan pertahanan di Indonesia. Keunggulannya dalam mengurangi distorsi dan akurasi tinggi membuatnya ideal untuk pemetaan skala besar. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.